Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertemuan pertama dalam pembelajaran jarak jauh PJJ untuk mata pelajaran IPS. Di hari pertama ini kita akan membicarakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Mohon diperhatikan anak-anakku semua. Inilah bahasan kita tentang negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di awal ini kita akan bicarakan mengenai letak astronomi, geografis, dan lain-lainnya di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah peta dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada Indonesia, ada Malaysia, Thailand, dan lain-lainnya. Letak Asia Tenggara. Yang kita perhatikan di sini, yang pertama letak astronomis Asia Tenggara. Itu berada 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur. Di buku lain ada yang 92 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografisnya Asia Tenggara diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada Asia, ada Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geologis, letak Asia Tenggara berada pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu mengenai letak. Berikutnya, batas wilayah Asia Tenggara. Sebelah utara ada benua Asia dan Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat ada Samudra Hindia, Sri Lanka dan India. Berikutnya iklim Asia Tenggara. Secara umum Asia Tenggara itu beriklim tropis yang sifatnya selalu basah dan hangat. Dipengaruhi oleh angin muson sehingga terjadi 2 musim. Ada musim hujan dengan angin muson barat, ada musim kemarau dengan angin muson timur. Itu dulu di kelas 1 udah kita bicarakan itu semuanya. Bentang alam Asia Tenggara. Yang pertama ada bentang darat. Kawasan Asia Tenggara mempunyai bentang darat yang menyatu dengan benua Asia yang disebut dengan India belakang. Terdiri dari negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Barat. Berikutnya bentang darat berupa kepulauan meliputi negara Singapura, Malaysia Timur, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Timor Leste. Bentang darat dibagi menjadi 2. Ada pegunungan dan ada dataran rendah. Ini pembagian bentang darat dari Asia Tenggara, ada pegunungan, ada dataran rendah. Berikutnya bentang air. Bentang air Asia Tenggara itu berupa bentang air tawar yang meliputi sungai, danau, waduk, serta bentang air asin yang meliputi lautan. Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Andaman, dan Laut Arafura, juga laut-laut lainnya di sekitar Indonesia maupun di mana-mana. Sumber daya alam Asia Tenggara. Kita lihat nih ada 5 poin mengenai sumber daya alam Asia Tenggara. Yang pertama letaknya yang strategis. Karena dilalui oleh 2 jalur, Samudra Pasifik dan Hindia, Asia dan Australia. Hutannya, hampir semuanya memiliki hutan yang sangat luas, kecuali Singapura tidak punya hutan. Laut, potensi utamanya sebagai sumber air hujan, sumber barang tambang, bahan baku pembuatan garam, dan prasarana transportasi yang murah. Tanah, semuanya tanahnya subur.
apalagi negara kita Indonesia. Yang kelima, bahan tambang. Negara Asia Tenggara memiliki beragam bahan tambang. Ada boksit, timah, minyak gas dan gas bumi, banyak dan lain-lainnya. Pokoknya sangat banyak itu negara-negara di Asia Tenggara. Bentang budaya. Bentang budaya Asia Tenggara itu dibedakan menjadi dua. Ada pedesaan, ada perkotaan. Nah, pedesaan biasanya itu pertanian dan pemukiman. Sedangkan di perkotaannya itu banyak bangunan. Penduduk Asia Tenggara. Penduduk Asia Tenggara ini pada tahun 2004 itu jumlahnya 548 juta. Tapi pada tahun 2018 sudah mencapai 6.498 juta 699 orang. Tahun 2018 itu. Negara dengan jumlah penduduk terbesar Indonesia. 2004-nya itu 218 juta 700.000. Sekarang boleh lebih lagi, hampir 263 jutaan sekarang. Negara dengan jumlah penduduk terendah yaitu Timor Leste, cuman 800.000 orang. Dengan penduduk negara dengan penduduk terpadat per kilometernya ada pada Singapura. Per kilometer itu didiami oleh orang 7.641 jiwa per kilometernya. Sangat padat. Nah, sebagian besar penduduk Asia Tenggara itu berada di pedesaan. Penduduknya ada penduduk asli. Ada Melayu di Malaysia, Indonesia, Singapura. Negrito di Filipina, suku Thai di Thailand. Yang kedua, penduduk pendatang ada Cina, India, Arab, Eropa, dan Amerika. Kegiatan ekonomi Asia Tenggara. Secara umum, negara-negara itu adalah negara agraris, bermata pencaharian petani. Hampir semua kecuali Brunei dan Singapura. Brunei itu tambang, sedangkan Singapura adalah perdagangan. Anak-anakku sekalian, terakhir tugas. Ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, jelaskan letak astronomi, geografis, dan geologis dari Asia Tenggara. Yang kedua, sebutkan suku bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara. Ini dijawab. Pakai kertas folio boleh, selembar boleh, kemudian foto kirimkan ke WA Bapak. Iya, buka lagi slide ke belakang, kamu lihat lagi, jawab 2 soal ini. Saya yakin kamu bisa. Sampai sini saja pelajaran IPS kita di awal, pelajaran jarak jauh. Saya yakin kamu paham. Kalau nanti ada yang belum paham, bisa tanya via WA. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa belajar, dan Anda semua jadi orang-orang yang hebat di hari tua nanti. Orang-orang yang punya pengaruh di Indonesia ini. Sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.